Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Alifa, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbedaan Fase Bulan dan Jumlah Hasil Tangkapan Gillnet yang didaratkan di Desa Penampi dan Desa Kelebuk, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh asumsi bahwa fase bulan memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Fase bulan, seperti bulan gelap, semi gelap, terang, dan semi terang, dapat memengaruhi pola pergerakan ikan yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Nelayan di kedua desa ini umumnya menggunakan alat penangkapan ikan, api, gillnet, yang sederhana namun efektif. Meski banyak nelayan melaporkan adanya fluktuasi hasil tangkapan pada fase bulan tertentu, pengaruh ini belum banyak diuji secara statistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada perbedaan signifikan pada hasil tangkapan gillnet yang didaratkan di Desa Penampi dan Desa Kelebuk berdasarkan fase bulan? Latar belakang lokasi penelitian Desa Penampi dan Desa Kelebuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena aktivitas nelayan di kedua desa tersebut berlangsung selama kurang lebih one day fishing dan ini sesuai dengan keterbatasan daya tahan baterai GPS yang digunakan. Global Positioning System (GPS) digunakan untuk merekam rute kapal penangkap ikan (KPI). Fishing ground nelayan di kedua desa berada di Selat Bengkalis, termasuk wilayah perairan di dekat Pulau Bengkalis, Pulau Sumatera, dan Pulau Padang yang dikenal kaya akan sumber daya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hasil tangkapan ikan berdasarkan fase bulan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi nelayan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data dikumpulkan mulai dari 5 Januari hingga 5 April 2024 melalui perekaman GPS, wawancara dengan nelayan, serta pendataan hasil tangkapan. Setiap nelayan yang berpartisipasi akan dititipkan satu unit GPS untuk merekam rute penangkapan dari fishing base ke fishing ground hingga kembali ke fishing base. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan meliputi perjalanan ke fishing ground, setting, soaking, hauling, hingga kembali ke fishing base telah didokumentasikan. Setiap nelayan akan dibekali pengetahuan tentang cara mengaktifkan dan menonaktifkan GPS, serta mengganti baterai apabila diperlukan. Bang, mana pernah pas nunkan jaring atau pas membongkar jaring, Bang? Kalau nunkan jaring berarti tak seberapa daripada bongkar ini kan, Bang? Data dikarakterisasi dan menghasilkan waktu untuk setiap aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh GPS, akan dilakukan analisis untuk menghubungkan lokasi penangkapan dengan fase bulan. Hai, sekarang sudah sampai di Sungai Desa Kelebuk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan
Ini GPS hasil dari hari ini. Hasil perekaman GPS berupa jumlah titik, panjang perjalanan, total luas area perjalanan, waktu antara titik dengan titik berikutnya, kecepatan antara titik dengan titik berikutnya, kecepatan rata-rata dari kapal, dan titik koordinat. Fase bulan ditentukan menggunakan data hasil perekaman GPS, kemudian menggunakan laman Monchalk yang memberikan informasi rinci tentang posisi bulan. Data hasil tangkapan kemudian dianalisis menggunakan uji independen untuk menguji perbedaan signifikan antara fase bulan dan hasil tangkapan. Setelah melaut, peneliti melakukan pendataan hasil tangkapan yang mencakup jenis ikan, jumlah ekor, dan berat dalam kilogram. Selama periode penelitian, terdapat 15 KPI yang digunakan, terdiri dari 8 kapal dari Desa Penampi dan 7 kapal dari Desa Kelebuk. Ukuran gillnet maksimum milik Mashuri dan minimum milik Safri dan Emi Rajma. Selama periode penelitian terdapat 12 jenis ikan yang ditemukan, yaitu ikan bawal, Pampus argenteus, ikan biang, Ilsha elongata, ikan buntal, Conerhinus naritus, ikan jejo, Hemigalus microstoma, ikan lomek, Harpadon hareus, ikan malong, Gempilus serpens, ikan memparang, Chirocentrus nudus, ikan patin, Pangasius nasutus, ikan pias, Tenualosa macrura, ikan puput, Ilsha melastoma, ikan tenggiri, Scombromorus commerson, ikan terubuk, Tenualosa macrura, dan udang gogo, Farfante penaus. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan peta daerah penangkapan berdasarkan data koordinat yang merekam rute kapal pengoperasian gillnet oleh nelayan. Aktivitas penangkapan sebanyak 96 trip dilakukan oleh nelayan di Desa Penampi dan Desa Kelebuk. Bulan gelap, 33 trip. Semi gelap, 11 trip. Bulan terang, 36 trip. Semi terang, 16 trip. Hasil uji T berdasarkan jumlah individu, ekor. Semua perbandingan menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil uji T berdasarkan berat, kilogram. Fase gelap dan semi gelap, T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai 2,24 lebih besar daripada 1,68. Sedangkan 5 perbandingan lainnya menghasilkan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa fase bulan berpengaruh signifikan pada berat hasil tangkapan, terutama pada fase bulan gelap yang mendukung perilaku ikan tertentu untuk lebih aktif mencari makan. Namun, faktor lingkungan seperti arus, suhu air, salinitas, dan kedalaman perairan turut memengaruhi distribusi ikan dan hasil tangkapan nelayan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fase bulan memiliki pengaruh signifikan terhadap berat hasil tangkapan, terutama pada fase bulan gelap dan semi gelap. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan perikanan di Selat Bengkalis, khususnya di Desa Penampi dan Desa Kelebuk. Demikian pemaparan penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.